Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini bersama dengan saya hadir Yulinio. Dia akan menceritakan pengalaman dia bersama dengan Tuhan mengalahkan COVID. Yul, thank you for coming. Thank you juga Pastor. Sudah di-invite nih di sini. Ya, sama-sama hari ini kita memberikan semangat ya kepada teman-teman dimanapun mereka berada ya. Yes. Bisa nggak Yul, kamu cerita pengalaman kamu, apa yang terjadi? Ya, waktu itu saya mengalami kayak sakit badan pertamanya. Saya pikir kayak sakit badan biasa. Nah, ternyata ada satu titik di mana badan saya tuh menggigil. Satu malam itu menggigil. Dan akhirnya, waduh ini saya kayaknya harus ke dokter. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter umum. Di dokter umum itu saya dapat ronsen juga. Karena untuk mencari takutnya ada indikasi ke COVID. Tapi dari hasil ronsen maupun dari hasil lab tidak dinyatakan oleh si dokter itu bahwa saya kena COVID. Jadi saya pikir, oh ya udah berarti penyakit saya dinyatakan sama dokter itu hanya kena gejala tifus. Okay. Jadi fokusnya di gejala tifus yang diobati saat itu. Nah, sampai ke rumah akhirnya saya coba share hasil lab saya itu ke dokter pribadi saya. Okay. Nah, akhirnya dokter pribadi lihat, loh kok kayaknya ini ada yang ganjil. Coba ini monolitnya kok kayaknya terlalu tinggi nih. Nah, akhirnya saya coba, si dokter pribadi saya bilang, coba deh kamu swab tes. Saya khawatir kamu kena COVID. Akhirnya saya lakukan tes, swab tes. Waktu itu juga ada dari kantor saya juga membantu. Dan akhirnya saya swab tes, hasilnya positif tes. Saat itu hati saya benar-benar sedih, ada rasa takut. Khawatir juga gimana nih gitu kan untuk saya bisa menghadapinya. Karena dengar kan banyak yang meninggal karena COVID. Banyak hal lah yang membuat saya jadinya takut saat itu. Info-info yang negatif ya. Betul Pastor. Itu jadi buat saya kok kayaknya takut dibuat menghadapi ini. Ya akhirnya saya cerita ke keluarga akhirnya bilang ya udah kayaknya mendingan kamu dirawat aja. Karena kan saya tinggal sendiri. Takutnya nanti nggak ada yang merawat kamu, ngasih makanan juga sulit. Setidaknya kalau di rumah sakit kan ada yang merawat. Nah akhirnya saya memutuskan untuk ke IGD. Nah di IGD akhirnya saya dirawat. Puji Tuhan saya dapat ruangan karena dibantu sama orang kantor. Kebetulan kantor kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Gitu. Nah akhirnya masuk ke IGD, saya dapat ruangan. Ruangan tuh gede banget Pastor. Dan saya cuma sendiri di situ. Saya merasa waduh benar-benar saya takut, merasa ada ya rasa sedih juga. Karena saya ngeliat cici saya itu ada di IGD, tapi saya nggak bisa pegang dia. Ada keponakan saya nungguin ngeliat, karena dia yang atur urus administrasi sebetulnya. Jadi waktu saya ngeliat saya coba bisa nangis, Pastor. Sedih banget. Karena apa? Biasanya kalau sakit kan bisa dirawat ya, bisa disuapin, bisa kayak, dihibur atau bisa peluk, bisa dijenguk gitu ya. Saat itu saya nggak bisa, dan saya cuma bisa dari kejauhan, cuma semua dada-dada doang. Wow. Sedih banget itu benar-benar Pastor. Dan ngerasa saya sendiri. Ya? Saya ngerasa sendiri, saya ngerasa kesepian. Saya takut, benar-benar takut saat itu. Cuman ya udah saya harus hadapin. Dan puji Tuhan ada firman yang muncul dari hati saya saat itu, yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Di situ saya bangkit lagi Pastor. Oh iya ya. Jadi saya tetap bersuka cita walaupun kondisi saya lagi nggak baik saat itu. Akhirnya saya dirawat kurang lebih ya 2 hari di rumah sakit. Dan lain hal akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke rumah sakit Wisma Atlet Pastor. Waktu saya pindah ke Wisma Atlet, saya mengalami kekesalan jujur aja. Karena waktu di rumah sakit saya bisa dirawat dengan baik oleh suster. Dokter pun datang. Bisa dilayanin ya? Betul, bisa dilayani. Tapi pada saat saya ke Wisma Atlet, saya harus melakukan semuanya sendiri. Dan saya tuh harus daftar lagi dari nol. Waduh. Saya nunggu di IGD dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Saya baru dapat kamar. 7 jam? Yes. Dapat makan nasi kotak. Di situ saya sangat sedih sekali dan sangat kesel, menyesal. Semua campur aduk lah Pastor. Karena di sana semua mandiri, melakukan semuanya sendiri. Ya udah akhirnya tetap saya bersyukur lagi apa? Karena firman itu menguatkan lagi. Firman itu datang hati lagi ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Akhirnya saya ya udah oke Tuhan, ini yang saya harus hadapin, saya mau tetap mengucap syukur.
Sampai akhirnya saya dapat kamar, saya istirahat, dan waktu itu kasurnya kotor banget, Pastor. Waduh. Udah saya lelah, udah saya kesel. Wow. Masuk ke kamar, aduh kotor banget. Jadi saya ngalamin kekesalan lagi. Iya. Jadi tapi ya puji Tuhan tuh firman itu selalu ngingetin saya, Pastor. Luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu begitu merema saat itu. Akhirnya saya video call sama keluarga, dia nanya bagaimana keadaannya, dan akhirnya ya saya bilang ya oke lah, saya jalanin dulu 1 hari itu. Jadi kokok saya bilang, Yuli kan sudah mengambil keputusan, bertanggung jawablah dengan keputusan yang sudah kamu ambil. Kalau misalkan ternyata memang buruk hasilnya, kita cari yang alternatif lain. Dan puji Tuhannya keluarga mensupport saat itu. Jadi ya ada dukungan dari keluarga, kita lakukan video call. Akhirnya hari pertama saya bangun pagi, setelah saya video call, saya sama keluarga, kembali lagi Pastor, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai saya nyanyikan lagu itu, Pastor. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Nah itu betul-betul saya nyanyikan sambil mandi, saya nyanyi. Nggak peduli itu mau kedengaran keluar atau enggak, saya nggak peduli. Saya nyanyikan lagu itu, dan itu menambah semangat saya. Jadi hati kita memproduksi obat ya, luar biasa ya. Correct. Itu yang saya rasakan, Pastor. Dan akhirnya saya jalani hari itu, saya naik nih ke roof. Teman saya ada di situ, yang kena COVID juga. Dia bantu saya. Kamu perlu apa? Saling ngebantu gitu, saling info. Yuk jam 10 kita jemur ke rooftop. Wah, ngeliat ternyata indah juga ya Jakarta dari atas. Wow. Banyak orang yang kena COVID saat itu, saya lihat ya. Dengan mata kepala sendiri gitu, banyak sekali orang yang kena COVID. Terus akhirnya udah selesai itu, ternyata saya senang juga, saya foto-foto gitu kan. Saya ekspresikan bahwa betul gitu, hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu. Jadi saya nggak fokus sama kesendirian saya, kekesalan saya. Tidak fokus juga kepada penyakitnya atau sikon yang tidak mendukung ya. Betul, fokus Pastor. Kamu kepada Tuhan ya. Dan itu kembali ayat itu selalu muncul, Pastor. Dan saya sharing akhirnya sama teman saya. Teman saya lebih parah, sangat-sangat parah kondisinya dibandingkan saya waktu itu. Dia udah pakai respirator. Nah, akhirnya sore-sore saya nanya, mau kemana lagi nih kita mau keliling kemana lagi? Ada nih lantai 6 kata dia. Oke, yaudah kita sore-sore ke lantai 6. Banyak juga. Maksudnya itu kan sore-sore jam 4, jam 5 lah, sinar matahari sore kan. Ternyata menyenangkan juga. Dan mereka juga pada happy di situ, dalam artian ya mereka juga tetap mungkin mereka harus exercise, harus olahraga, harus ngapain gitu kan, dan berjemur itu kan kuncinya. Vitamin D. Mereka happy karena ada kamu kali ya. Ada hati yang gembira yang dari Tuhan kan. Ya gitu. Jadi ya akhirnya hari itu saya melalui dengan senang. Hati yang senang. Karena apa ya, Tuhan berikan kekuatan buat saya. Itu sih yang saya rasakan sih, Pastor. Jadi akhirnya saya kurang lebih seminggu di Wisma Atlet. Saya pulang. Sebelumnya saya kan harus swab test. Hasil swab test itu masih positif. Tapi city value saya sudah 36. Batasnya di Wisma Atlet di atas 35 boleh pulang. Saya jadinya ragu lagi, Pastor. Karena kok masih positif, gimana nanti saya pertanggungjawaban ke kantor kalau masih tertulis positif. Kan nggak mungkin juga saya bisa kerja. Akhirnya saya konsul lagi ke dokter pribadi saya. Dia bilang, ada baiknya kamu pulang. Kalau dari rekomendasi Wisma Atlet sudah boleh pulang. Karena betul city value itu menentukan. Di atas 35 city value-nya itu biasanya tidak menularkan ke orang lain. I see. Kalau misalkan masih di bawah 35 itu mungkin masih bisa menularkan. Tapi kenapa bisa tetap positif? Karena itu kayak masih ada bangkai-bangkai sisa-sisa. Betul. Sisa-sisa ya. Jadi itu sebetulnya udah mati si virusnya, tapi masih kelihatan. Sisa-sisa. Betul, saking tajamnya dari hasil swab test itu. Nah, karena itu ya udah akhirnya memutuskan saya pulang. Sisa-sisa yang tidak berbahaya gitu. Betul. Ya. Karena udah mati sebetulnya. Jadi kayak bangkainya virus. Akhirnya saya memutuskan oke deh kalau gitu saya pulang. Saya pulang, akhirnya saya tetap minum vitamin kayak gitu, tetap lah ya kita lakukan. Pesan yang saya dapat itu ya, firman Tuhan yang menguatkan itulah. Firman apa sih yang ada dalam diri kita yang bisa keluar ketika kita menghadapi permasalahan.
Dan saat itu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Itu sih Pastor yang saya rasakan ya. Wow. Pengalaman bersama dengan Tuhan ya. Tuhan. Habis itu kamu pulang, isolasi mandiri lagi. Iya, isolasi mandiri Kemudian lagi. beres ya. Swab test ternyata negatif, puji Tuhan, dan bisa bekerja sampai sekarang. Puji Tuhan. Yul, thank you untuk kesaksiannya. Kamu mengingatkan saya akan sebuah survei yang dilakukan di bidang kedokteran juga, bahwa statistik mengatakan bahwa kesehatan tubuh kita itu dari segi fisiknya itu 10%. Wow. Tapi dari segi rohaninya 50%. Oh. Kemudian dari segi jiwanya 25%. Dari segi hubungan sosial satu dengan yang lain 15%. Fisiknya sendiri 10%. Jadi seiring dengan kesaksian kamu, betul, hati yang gembira adalah obat. Itu adalah faktor rohani, faktor jiwani yang mendukung, yang membawa kebebasan, kesembuhan di dalam hidup kamu. Amin, benar. Thank you, Yul. Thank you Pastor. God bless you. Tuhan berkati kita semua. Thank you Pastor. Amin. Ya, amin.